kayaknya buang lah ya istilahnya ya. Nih, saya kasih ciri. Masih kelihatan. Saya kasih ciri biasanya itu kalau itu sampai ini kaku, namanya dia masih kaku. Ini berarti dia dalam melakukan pekerjaan itu sebenarnya dia kaku. Itu ciri. Pengantin baru digas terus. Amplop belum pada habis. Kekakuan, keegoisan, terus Kaku, dia egois, emosional. Dari begini berubah jadi. Berarti kan ini kan udah istilahnya Proses keluar. proses keluarin kan ya Iya. kan. Badan terus mata, ekspresi, mimik berubah, lemes ya. Selalu di bagian akhlak. Iya memang Selalu di bagian itu. karena memang selama ini kan orang itu tidak pernah berpedoman bahwa akhlak itu sebenarnya juga salah satu, kalau akhlak baik itu salah satu iman sebenarnya. Iya. Makasih. Makasih. Ya. Selamat Iya. menikmati Kebumen. Kebumen. Makasih Bos. Ya. Ya. Ya, mari. Salam warahmatullah. Salam Pak Rizli ya. Ya, Ustaz. Jadi memang betul-betul bahwa akhlak itu yang utama ya maksudnya. Di titik itu Di memang titik itu yang akhlak utama. itu utama. Jadi orang selama ini nggak akan tahu. Diapain aja, dibacain apa nggak tahu, akhlaknya nggak diampuni. Jadi ini dapat ilmu baru juga nih dari Pak Ustadz, teman-teman semua. Jadi kalau ada orang kesurupan, ya untuk mengetahui karakter orang itu lihat waktu lagi kesurupan. Itu udah cukup membuktikan ya Pak Ustadz. Kalau kesurupan ya. Srik, udah pakai peci. Oh, alhamdulillah. Pasti nggak lihat ya? Hah? Ini sihir tingkat tinggi. Oh, Ustaz luar biasa di titik ending terakhir ya nggak? Itu kalau kayak film nih nggak? Cut terakhirnya tuh luar biasa. Itu permainannya benar-benar Kalau iman. kayak Satria Kalau Baja permainan Hitam, iman tuh tenang. Benar. Jadi bawaannya tidak gerusuh. Kalau saya kan gerusuh ya nggak? Iya. Wah ini kelar kan nih tim saya. Kalau Pak Ustaz bukan permainan kelar apa enggak, tapi ketenangan dalam iman. Dalam berdoa Sehingga juga. akhirnya Allah kasih apa yang menjadi baik. Itu qadarnya Allah. Jadi guys, bukan settingan ya. Bukan pas ending akhir tuh orang jatuh pengennya Ustaz, enggak. Itu udah maunya Allah. Luar biasa. Dan ini yang enggak ada di acara lain. Dahsyat. Keajaiban Allah, Allah liatin, Allah buktiin bahwa orang ketika dekat sama Allah, doanya diijabah oleh Allah. amin. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa guru. Allahu Akbar. Ya sebenarnya memang orang tidak akan pernah tahu. Siap. Jadi persoalannya kan begini, orang kena sihir itu kan orang nggak pernah tahu. Padahal kita itu ditunjukkan oleh Allah, diceritakan oleh Rasul. Musibah, apapun bentuk musibahnya itu dari perilaku kita, Perilaku sendiri. dosa-dosa kita. Betul. Ada ayatnya, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat sayyikum. Jelas sekali. Nah, orang itu banyak yang tidak mau percaya dengan ayat itu. Sehingga kalau nggak percaya, ya udah dianggap oleh Allah Ta'ala ya berpaling. Betul. Nah, berpaling dianggap oleh Allah Ta'ala ya, Ya, kafir. nah ya itu. Nah, itu orang nggak pernah tahu bahwa tidak mengimani satu ayat sudah dianggap oleh Allah Ta'ala Kafir. menutup, nggak mau, atau kerasnya kita bilang kafir. Itu. Nah, inilah sebenarnya pengetahuan ini dari Allah, bukan dari saya pribadi. Dari Allah yang memberikan pemahaman sehingga saya awalnya jelas mendoakan sihir itu masuk kena itu pasti dari salah dan dosa, mohon diampuni. Doa pertama itu mohon diampuni kesalahan dan dosanya. Kemudian kita coba menyelesaikan sihirnya ya dengan doa pada Allah Ta'ala tanpa melalui air. Nggak perlu air, Allah itu tidak melalui air, Allah itu langsung berdoa buka tangan. Kemudian apa saja, kalau sihir biasanya tetap ada jinnya, makhluknya. Kemudian ada kalau sudah ngomong berani, kata-kata itu kelihatan ini bukan kata-kata jin, maksudnya kata-kata ini dukun, berarti dukun itu punya ilmu dia yang dimasukkan ke tubuh orang itu. Itu yang mengontrol orang itu untuk ngomong macam-macam. Aku bunuh kamu, aku bunuh kamu, Mati kamu. Itu kamu. tuh Pak Ustadz, mohon maaf ya. Ya. Narasumber yang tadi tuh bisikan tuh memutilasi anak.
Jadi mutilasi anak. Anak. Nah, kalau ini agak beda ini. apa itu Pak Ustadz? Bisa aja beliau sering jengkel sama suami. Suami. Ya, Ya, jadi ada antara tekanan. sihir sama skizofrenia menyatu. Menyatu ya Pak Ustadz? Nah, ini nggak akan bisa diselesaikan kalau kalau Ustadz itu tadi nyambung banget. iya, dia marah sama suami sebenarnya. Nah, jadi ada kekakuan, ada ini gitu. Makanya waktu sudah dimohonkan kepada Allah ya barang yang ini kita nggak punya kekuatan, yang punya kekuatan Allah. Bukan kita minjam kekuatan Allah, enggak, ya memang kita nggak punya. Doain agar mantra sihir itu dihancurkan oleh Allah. Kemudian benda-benda sihirnya dihancurkan, dukunya orang yang menyuruh diselamatkan, kan gitu ya. Betul. Menurut aturan-aturan Allah kita ngikutin, di realnya itu kita ikutin. Nah, memang saya agak melihat ini beliau kayaknya kaku sama emosi sama suami, agak egois. Keras kepala ya. Kalau agak lah keras kepala itu ada. Makanya tadi pada waktu dia begini itu, lah ini kaku ini. Jadi kalau pelajaran nggak perlu hebat mau lihat, enggak lah, pelajaran itu sama 2 tambah 2 4 itu kan kita nggak pernah menemukan. Rumus integralnya itu nggak pernah menemukan, tapi kita langsung memakai 2 tambah 2 4 kita pakai. Nah, sama belajar di siraman kolbu itu adalah belajar. Jadi orang itu bisa kalau tangannya kaku, nyengkeram, nah ini berarti beliau itu punya sifat kaku. Mencerminkan ya. Mencerminkan Jadi sifat. dari itu mencerminkan Reaksinya sifat. itu Dari mencerminkan sifat. gerakan-gerakan tubuh dia Ya. itu bisa menjadi petunjuk ya. Iya, petunjuk bahwa buat beliau kita. itu ada kaku, ada ego, Oh. ada emosi. Tapi emosinya ya ada, jelas kalau ada kaku, ada ego pasti ada emosi. Nah, itu didoakan di terakhir. Karena kelihatan setelah doa kaku, Kelihatan banget, emosi ini langsung. mulai lemes dia. Dia langsung lemes. Berarti emang di titik itu kuat banget. Memang, makanya sebenarnya Part terakhir itu positif. iya, part terakhir itu di akhlak. Nah, di akhlak inilah saya tuh sebenarnya mau menyampaikan kenapa Rasulullah itu dilahirkan di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Jangan buat main-main kalau malaikat Jibril itu memberikan kata-kata tersebut, itu berarti dari Allah Ta'ala Wahyu. menyempurnakan akhlak. Berarti akhlak ini juga menjadi iman. Kalau memang itu akhlaknya baik, itu menjadi iman, itu ibadah. Makanya jangan main-main, siapapun orangnya, orang biasa maupun orang yang tahu agama, tapi kalau akhlaknya jeblok, jelek, hancur sholatnya, Hancur ya. hancur pasti. Nggak bisa untuk main-main. Jadi semuanya harus tertib, ya sholatnya tertib, ya memahami Qurannya tertib, ya diamalkannya ya tertib, akhlaknya ya sehari-hari ya tertib. Nah, itu baru semuanya dongkrak semuanya. Naik pasti. Nah, itu dilihat nanti sholatnya. Orang sholat itu ya memang nggak cuma secara fisiknya sholat, tapi hatinya itu mengikuti apa perintah Allah. Kita disuruh sholat aja ngikut. Nah, berarti kita mengikuti perintah Allah Ta'ala yang lain, termasuk akhlak itu harus baik. Nah, di situ saya mau menyampaikan bahwa akhlak Rasulullah yang baik, tidak emosi, tidak marah, kan gitu. Makanya ada hadis la taghdab walakal jannah. Makanya dia ada emosi, ada kekakuan, ada ego, itu dibacain kayak apa? Nggak bisa. Iya, emang nggak bisa. Maupun dibacain ayat Quran, emang nggak bisa. Udah menjauh kan antara ayat Quran dengan orang kesurupan, ditambah sifat makin jauh. Nah, iya, nggak bisa. Nggak Makanya bisa. berkali-kali sudah dibaca-bacain ini, 8 tahun itu dibaca-bacain terus. Emang nggak bisa. Dikiranya keluar. Dikiranya keluar, padahal ya di dalam situ. Dukunya dilihat ini, mau dukunya kan di dalam nih Mas. Dilihatin, oh ini mah anak kemarin sore. Walaupun dia baca Quran, ini anak kemarin sore. Karena dukunya melihat itu ilmu. Bukan hebatnya, itu ilmu dukunya melihat. Nah, ini anak kemarin sore. Makanya nggak pernah bisa. Nah, itu harusnya berpikir gitu loh. Lah iya lah, memang kenyataan begitu. Jin Kan itu ngomongnya nggak akan bisa Nggak akan bisa. ngobatin. Lo kan begitu kata-katanya. Bisa jadi dukun ini sudah lebih dulu buka praktek daripada yang obatin. Persoalannya itu dia Lebih tinggi dia ya? nggak cuma Adu ilmu. ilmunya nggak di titik itu. Banyak dia itu nyantet orang lain, dan kalau diobatin dengan baca-bacaan Quran itu dia ngerti, oh ini nggak ada efeknya. Nggak ada efeknya ya. Nggak ada efeknya. Berarti dukun itu paham ini nggak ada efeknya. Kalaupun misalkan ada jin dalam tubuh kan biasanya gini Pak Ustadz, orang dibacain nih.
tiba-tiba makhluk dalam tubuhnya tuh bacain juga ayat yang sama dengan suara yang lebih enak gitu. Nah, itu biasanya dukunya juga bisa ngaji Bisa juga. ngaji juga ya, Iya. kan? Ini kan kalau sekedar cuma ngaji ya, oh ini kayaknya mau pamer kali gitu ya, Iya. pamer ayat, oh Iya. saya lebih bagus loh, Iya, gitu benar. ya, gitu Iya, ya. emang benar. Banyak banget yang kayak gitu. Iya, banyak, sangat banyak sekali. Makanya harus hati-hati. Kenapa akhlak itu tetap harus kita munculkan setiap saat, setiap hari, yaitu salah Ini satu. saya ada cerita juga Pak Ustadz, mungkin bisa untuk bahan pembelajaran kita semua kalau misalkan berbicara masalah ayat gitu ya, digunakan untuk mengusir makhluk halus dan lain sebagainya. Ini saya ada teman cerita, kisah nyata teman saya, orangnya juga udah nggak ada, Ustadz udah almarhum, tapi waktu beliau masih hidup, beliau cerita sama saya, jadi beliau tuh pernah ikutan kayak apa yang kayak LDKS gitulah, latihan dasar kepemimpinan siswa, apa seperti MOS gitu ya, ospek lah gitu. Ospek. Cuman nih kayaknya waktu SMA itu malam itu Pak Ustadz, beliau itu jalan di koridor, itu beliau nampak gitu. Ustaz sambil makan. Ya silakan. Halo. Pocong itu nampak, kamu masih inget banget kata dia tuh pocongnya tuh deket terus Ustaz. Pocongnya tuh deket, tapi bukan yang lompat begitu ya, nggak lompat, tapi kayak Jalan layang. ya kayak layang, nggak lompat kayak di film-film gitu. Cuman dan nggak serapi itu, apa penampilannya nggak serapi itu, jadi agak berantakan, Kucel, kucel ya. berantakan dan jorok kata dia tuh, pokoknya gak enak dilihat lah. Nah begitu pocong itu mulai mau nyamperin kan, spontan dia baca surat Al-Fatihah, belum merem. Al-Fatihah berkali-kali itu Ustaz. Jadi dia diri selalu baca Al-Fatihah. Begitu dia buka mata, cut, pocong itu depan muka, dia persis baca Al-Fatihah juga loh. Dan dia langsung black out. Masih depan mata. Sadar besok udah siang kali ya, matahari terbit, bangun sama teman-teman. Kaget. Iya, pocongnya baca sama baca, kelihatan. Jadi, aduh, pokoknya kata dia mukanya nggak enak dilihat lah. Tapi Hancur. pocong itu juga baca surat Al-Fatihah juga. Itu kan membuktikan bahwa saya waktu itu udah sempat bertanya-tanya kok bisa ya, saya pikir. Apa dia nggak kepanasan kan? Lu kan nonton film kan begitu, dibacain panas gitu. Kepanasan itu sebenarnya gini loh prosesnya. Heeh. Proses kepanasan itu kan belum pernah terjawab. Nah, itu gimana tuh Pak Jadi itu gini, ini Panas, saya panas. membuka, iya yang panas, Oh, panas. itu gimana Jadi tuh? gini, jadi sesuatu yang menjadikan jin di dalam tubuh itu panas, itu sebenarnya orang yang membaca sesuatu itu tadi, sebenarnya niatnya bukan karena Allah, tapi karena ngobatin, ngusir jin dan sebagainya. Nah, karena dia niatnya bukan karena Allah, datanglah. Karena bacaan itu datanglah jin banyak. Nah, karena datangnya jin banyak ini, jin yang di dalam tubuh itu merasa nggak nyaman, kepanasan. Jadi bukan panas karena mendengar ayat-ayat Quran. Enggak. Menurut saya loh ya. Karena kalau orang, wah dia kepanasan karena mendengar ayat Quran, enggak. Kenyataan yang tadi, ibu-ibu tadi, ya nggak apa-apain dibacain berkali-kali. Mama Pak berarti begini, seumpama jin dalam tubuh orang itu lebih lemah daripada jin yang masuk dari bacaan tadi, panas. Seumpama jin dalam tubuh ini tidak lebih lemah, dia bisa aja ngikutin bacaan orang itu. Bisa ngikutin. Gitu. Jadi kalau jin di dalam itu memang sihir, ilmu dukunya lebih tinggi aja, mereka yang jin-jin yang datang karena Bacaan niatnya itu? bukan karena Allah itu ya diketawain. Diketawain. Jadi itu selama ini memang belum pernah terbuka. Iya. Belum pernah. Siapa yang mau cerita seperti itu? Nggak ada. Kan ada yang gini nih. Itu buktinya didoain dia kepanasan, berarti ilmu yang doain bagus kan gitu ya. Tapi ada juga, kenapa itu pas doain kok malah ikut baca Al-Quran? Iya, itu nggak belum terjawab. Itu sama seperti kalau orang baca Quran sebelahnya orang non Muslim. Bahwa selama dia baca Quran orang non Muslim dengerin biasa ya nggak akan kepanasan. Itu realnya itu gitu loh. Coba pakai real gitu loh. Iya, logika. Ya nggak akan panas. Walaupun dia non Muslim. Dia memang bacaan biasa. Yang jadi panas itu adalah
ayat Quran itu petunjuk dikerjakan. Nah orangnya sendiri itu yang jin sendiri itu nggak nyaman. Nggak nyamannya itu juga dia nggak ngerti kenapa saya nggak nyaman gitu. Itu kenapa ya? Itu. Nah itu dia nggak merasa panas kadang-kadang. Lah banyak yang nggak merasa panas tapi saya nggak nyaman dengan dekat sama orang itu. Nah, jadi intinya adalah apapun ya Pak Ustadz ya, apapun yang dilakukan dengan niat untuk duniawi semata, tidak lillahi ta'ala, duniawi itu maksudnya untuk ngeluarin jin. Niat-niat yang tidak karena Allah, apapun itu akan mendatangkan jin. Termasuk salah satunya ketika seseorang melaksanakan pekerjaan tanpa membaca bismillah, Nah itu masuk jin. tapi pekerjaannya bagus, Baik tetap masuk jin. itu jin yang mengerjakan, Jin yang masuk, bantuan jin. Iya, dia lama kelamaan kan dia jago, dia pinter dia kan ini maksudnya. ya itu jin. Banyak banget orang-orang cerdas, orang-orang pinter, orang-orang terdekat saya, asli proses itu pinternya luar biasa, keilmuan akademisnya bagus, di pekerjaan juga dia smart lah ya. Cuman memang ketika berbicara masalah agama, atau mohon maaf nih Pak Ustadz, ada bahasa seperti ini, misalkan orang ini punya ibu, dia bilang sama ibunya, kalau mama sampai kenapa-napa, saya mati duluan. Nah, dari kata-kata itu kan berarti mencerminkan bahwa agamanya nggak terlalu kuat sebetulnya. Tapi dalam akademis dan dalam pekerjaan itu, Masya Allah itu pintar sekali Pak Ustadz. Ya. Itu berarti apa itu? Maksudnya betul-betul ada bantuan. Kepandaian itu sebenarnya pinjaman dari Allah Ta'ala. Tetapi kalau kepandaian dengan pekerjaan yang dilakukan itu tetap menurut saya beda ya. Kalau kepandaian kan dari Allah pasti ya. Iya. Kayak mamanya Einstein. Dulunya Einstein itu sekolah itu nggak pinter. Tapi menemukan rumus energi. Iya. Nah itu dari mana? Itu dari Allah. Dari Bukan Allah. karena pandainya dia. Memang dari Allah. aja. Memang dari Allah aja dikasih. Karena memang untuk menyeimbangkan ilmu-ilmu dunia aja. Allah itu. Nah makanya di situ harus difahami. Allah juga punya maksud dan tujuan. Kenapa orang tersebut yang Iya, dititipkan kenapa orang tersebut, kenapa kok orang sejak awalnya itu belajar yang pinter ya? Enggak, rata-rata biasanya orangnya malah orang nggak tahu apa-apa. Iya. Nah inilah yang harus kita sadari bahwa itulah Allah. Allah itu mau cerita bahwa kepandaian itu milik Allah sebenarnya, bukan milik manusia. Allah itu menceritakan gitu, tapi manusianya sendiri, khususnya kalau saya orang-orang Muslim ini, kita harus berpikir, jangan merasa pandai. Jangan merasa pandai dengan pandai itu. Jangan merasa hafal dengan hafalan itu. Itu milik Allah. Jangan pernah merasa. Jangan pernah merasa, karena kalau udah merasa, nanti munculnya ujub, riya, bahkan sombong nanti. Pasti itu, pasti. Karena itu setan itu nggak bisa ditahan. Kalau sudah merasa, setan itu gampang sekali masuk. Insya Allah seperti itu. Insya Allah seperti itu. Makanya kayak tadi ibu tadi penyelesaiannya adalah akhlak. Kenapa? Saya mau menyampaikan akhlak Rasulullah itulah yang harus kita contoh. Saya hanya mendoakan kepada beliau. Ibu siapa sih tadi? Ibu Mei Ibu Wijayanti. Mei. Wijayanti. Bahwa ampuni kekakuan, ego, emosi beliau terhadap suami dan keluarganya, orang tuanya, karena itu yang kuat. Makanya setelah itu langsung semuanya kendor dan sadar. Selama 8 tahun memang seperti itu. Alhamdulillah. Itu berarti hidayah dari Allah Ta'ala. Bagi pemirsa yang nonton, itu adalah ilmu. Ilmu yang saya sampaikan dari Allah lagi. Belajarlah dengan Allah. Mendoakan orang itu adalah satu kebaikan. Mendoakan orang dengan mendoakan diri sendiri beda nggak Pak Ustadz di hadapan Allah tuh? Begini, ada tetap beberapa tahapan. Yang baik itu semuanya baik. Bisa mendoakan diri sendiri kalau intinya kita itu ingin dikuatkan iman, Islam, ihsan kita. Ya. Itu ingin dikuatkan, boleh, silakan. Tetapi doa itu apa yang terjadi atau yang diucapkan kita itu kan kita ngerti ya. Kalau doa itu rata-rata manusia itu yang dipingin ya duniawi aja, kan begitu ya. Nah itu berarti yang masuk adalah nafsu. Nah mendoakan orang itu juga baik,
Kalau orang itu mendoakan orang lain, itu sama seperti mendoakan untuk dirinya sendiri. Jadi makanya orang yang mendoakan orang lain itu baik jika dia niatnya karena Allah. Karena kembali ke orang Kembali pada orang tersebut karena Allah. Tapi kalau ada orang dia itu di dalam doanya dia sebenarnya sudah menginginkan sesuatu bukan karena Allah Ta'ala, Allah Maha Tahu. Berarti dia menginginkan duniawi untuk dirinya sendiri. Nah, Allah Maha Tahu. Tapi itu dikabulkan sama Allah apa? Enggak. Wallahu alam, itu hanya Allah kalau saya. Kalau dikabulkan berarti menjadi penguji orang tersebut. Sama seperti tadi mamanya Ibu Dwi Dwi Jayanti. Jayanti itu dia diberi kesembuhan selama 8 tahun itu nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Tapi kesembuhan itu penguji. Ya bagi Ibu Dwi Jayanti, ya bagi kita itu penguji. Apa yang saya ceritakan? Apakah pada waktu selesai itu saya ujub, riak, sombong? Saya tetap bilang, bukan. Itu ada ilmu yang mau saya sampaikan. Ilmu apa? Itu Islami. Yang mana tentang akhlak? Itu Islami. Ilmu yang mana? Tentang sihir. Kita doakan kepada Allah Ta'ala. Karena yang punya ilmu paling tinggi itu Allah, bukan saya. Sama seperti umumnya Nabi Musa. Nabi Musa nggak ngerti dia bawa tongkat. Suruh aja sama Allah Ta'ala. Lemparkan tongkat. Nah, ngikutin Allah aja. Ikut perintah doang. Ikut perintah aja. ikut perintah, benar. Nah, inilah yang harus kita pahami. Bahwa kalau Allah itu maha, ya udah kita serahin sama Allah Ta'ala. Bisanya kita berdoa, ya berdoa. Gitu. Ketika Pak Ustadz mendoakan. Nah ini yang Kita jalani aja gitu saya. Jalanin aja, ya benar Ustaz. tahapan-tahapan dalam berdoa, salah satunya yang harus kita garis bawahi adalah mendoakan agar orang tersebut diampuni itu tidak semudah itu. Kadang-kadang orang tuh nggak peduli ya, Nggak Pak Ustadz. peduli. Kadang-kadang itu kan urusan orang. Iya. Tapi Pak Ustadz, dan itu ternyata yang menjadi urutan terakhir dalam doanya Pak Ustadz. Kita mendoakan narasumber. Dan di titik itu pula memang Masya Allah, mudah-mudahan apa yang Pak Ustadz doakan itu Allah mengabulkan lewat keluarnya maklumat untuk dalam narasumber kita untuk kesembuhannya Pak Ustadz ya. Dan itu memang Insya Allah akan kembali lagi kepada yang mendoakan. Jadi jarang pasti orang kalau melihat orang begitu bacain ayat apa panjang-panjang, padahal itu mohon diampuni dosa-dosanya, emosionalnya segala macam. Itu lebih kena, betul nggak ya? Bukan masalah lebih kena, dalilnya Dalilnya ada. Gimana aja Pak? Kalau saya bukan lebih kena, dalilnya itu Dimohonkan ada. ampun maksudnya. Lah iya dimohonkan ampunan loh. Sihir itu ngenain seseorang itu pasti ada dosa di situ. Bukan imannya yang kuat. Iman yang kuat itu ya insya Allah terjaga lah kalau sama orang-orang dolim seperti itu. Ya. Tapi bukan berarti orang yang tidak terkena sihir itu imannya kuat. Oh belum tentu. Karena ada cara Allah mengingatkan orang itu ada sihir, ada musibah itu ada cara Allah. Yang lain bukan hanya cuma tampak kena. Enggak. Pokoknya Mas Bobi kena sihir nih. Nah, jam. Tapi Mas Bobi nggak pernah ngerasain. Loh kenapa ada sihir kalau Mas Bobi nggak sakit? Saya gampang menceritakan. Ya karena Mas Bobi belum diizinkan oleh Allah Ta'ala sakit. Sehingga orang sakit itu tetap atas izin Allah. Jadi orang yang melempar sihir kepada Mas Bobi, dia memang sudah melempar sihir. Tapi nggak kerasa di Mas Bobi. Karena pun Allah izinkan. Nah, tapi kenapa? Karena Allah mengizinkan Mas Bobi belum kena sihir. Mas Bobi belum terkena sihir, sakit dari sihir itu maksudnya. Tapi nanti suatu ketika salah-salahnya itu bertumpuk, sihir itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Dung, gitu aja. Baru. Begitu cara Allah. Jadi Allah itu tidak mengikuti keinginan dukun sebenarnya. Kalau dukun nyangkat sekarang terus langsung jadi, belum tentu. Lah kalau yang langsung jadi, lah imannya memang rusak dia. Lah kalau langsung kena, lah imannya rusak. Orang tersebut siapapun. Nggak mungkin iman bagus, amal soleh bagus, kena sihir gampang tuh. Enggak. Terjaga oleh Allah Ta'ala, yakin kalau saya. Luar biasa. Nanti kalau ada dukun ngirim, cara cari tahu atau ngukur gimana seseorang dari reaksi setelah dikirim itu ya. Ya kalau Iya, reaksi iya kan? Iya. Maksudnya besok masih aman-aman, berarti ini orang ibadahnya
Insya Allah. Ya cuma kan nggak tahu. Kalau memang mau tahu yang ngirim, kita yang ngirim sendiri kan gitu. Jadi tahu. Itu kan kita ini PKL ke rumah dukun. Nah, praktek Kerja lapangan. Ya benar ya. Oh, nah itu baru dites. Tapi kapan maksudnya pengen gitu ada satu mungkin dari teman-teman nih, teman-teman dukun yang mau berubah kan tidak akan terlambat Pak Ustadz ya. Tidak akan terlambat. Karena duhon sebentar lagi. Duhon sebentar lagi. Jangan sampai amal solehnya itu habis karena perilaku buruknya. Kalau di tempat lain kan orang ngedatengin dukun kemudian adu ilmu, beribut, berantem. Kalau di sini saya pernah bilang kalau nggak salah sama Pak Ustadz pengen sekali-kali ada salah satu dari teman dukun gitu yang mau berubah segala macam, yuk kita sharing ngobrol gini, satu orang aja gitu. Kalau Kayaknya dari klinik Ustaz, yang Ada. berobat ke Ada. klinik dukun-dukun, ada ya Pak Ustadz. Kesini diajak ke sini aja. Yang belum tuntas diajak ke sini. Ada tapi tuntas rata-rata karena dia sudah paham. Sudah paham ya Sudah rata-rata ya Pak paham Ustadz. rata-rata. Jadi sekali itu langsung. Kita pengen denger pengalamannya gitu ketika memang di order sama orang untuk nyantet tuh, orang itu kan ada yang begini, mau yang sakit, mau yang sakitnya lama, gak sembuh-sembuh istilahnya, mau yang langsung mati tanpa ketahuan bahwa itu dari santet kan, itu kan kalau pengen tahu gitu. Atau jadi bintang tamu aja. Iya itu seru Ya, itu. testimoni nanti. Apa ngobrol gitu kan. Ya ngobrol, sharing aja. Sharing. Sharing ilmu. Tapi paham. Paham. Gitu. Termasuk kehidupannya sekarang gimana. sekarang gimana. Dulu kan yang kata Mas Eko itu yang apa ya, semua ilmu boleh tapi yang satu ini jangan. Yang satu ini ada duit 100.000 setiap hari di lacinya gitu. Ternyata dari situ itu kaitannya dengan alat vital dia itu. Jadi kalau itu nggak dihilangin, alat vital dia tetap nggak berfungsi gitu. Nah kalau ingin berfungsi alat vitalnya, Itu nah, dihilangin. ilmu itu dihilangin. Nah itu kan menarik kalau diundang ke sini tuh Ustaz. Iya, pokoknya itu akan jadi jangan ketemu terus Dihajar. Jangan. Kita tanya-tanya aja Pak. Betul. Kalau di Sirama Kolbu kan terbatas juga waktunya memang. Iya. Iya. Di sini kan kita bisa atau di klinik lah. Oh iya. Saya Udah kasih- ngeblok-ngeblok ya. waktunya lebih panjang. Bagaimana sih cara melakukan santet jarak jauh tuh seperti apa, itu kan seru. Kayaknya mau Ustaz kayaknya ya. Bisa aja. Bisa. Menarik tuh. Iya Bener. benar. Atau jangan-jangan juga mungkin Siapa tahu siar ke dukun-dukun yang lain sehingga dukun-dukun yang lain nanti insya Allah bisa taubat. Iya. Iya kan? Iya. bagusnya kan begitu. Karena dia kan datang dengan sendirinya itu. Dia datang ke klinik minta Oh, didoain. Doain. Karena sudah mungkin capek atau merasa ada kesadaran untuk tadi akhir zamannya itu bisa. Akhir zaman. Iya. Mudah-mudahan. Bener. Nah, kita nggak pernah tahu proses dia menjadi dukun itu kan bisa jadi karena turunan. Nah, gitu ya maksudnya. Bisa. Bapaknya ini Terpaksa anaknya ya? Terpaksa bisa banyak loh ibu Terpaksa. itu. Gitu ya. Contohnya ibu yang tadi, Uyut itu dukun. Tapi- ibu itu menolak. Oh. Iya. Menolak dengan sadar. Buktinya kan akhirnya seperti itu. Berangkat. Oh iya. Siap. Nemen nih. Iya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Masya Allah. Beri, berarti ya. Bang. Waalaikumsalam. Sehat, Bang. Doping. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Iya memang itu lebih asik ya. Jadi orang itu bisa belajar salahnya di mana walaupun kita nggak harus nyalain kan. Gitu Benar, ya. Ustaz, benar. Kalau memang nggak memerangi kita, saya sih biasa aja. Biasa Dukun aja. itu ya saya anggap sama seperti mamanya apa namanya ya orang lain. Lama dia nggak nyerang, ya biarin aja. Kecuali dari merekanya memang tujuannya emang nggak bagus, baru kan gitu Baru ya. itu diselesain Seperti yang ya, pernah tadi. terjadi waktu itu kan. Sangat sering. Iya. Ya mudah-mudahan itu bisa menjadi gambaran baik untuk Amin, kita. amin. Amin. Terima kasih juga Pak Ustadz tadi urutan-urutan doanya. Mudah-mudahan bisa dipahami juga. Jangan lupa mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Memanggil Insya diri Allah. kita Insya Allah sendiri. betul seperti itu. Silakan Pak Ustadz. tutup. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa manfaat bagi Ustadz dan Official Channel dan Hasan Bisri BFC. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat. Memang tadi ada sesuatu yang
agak beda. Tapi alhamdulillah atas izin Allah saya diizinkan urutan doanya itu menyelesaikan, dan terakhir adalah akhlak. Akhlak itu kunci, tetap kunci, karena tetap akhlak itu dinilai oleh Allah Ta'ala. Makanya pada waktu didoakan akhlak yang tidak baiknya kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah Allah ya istilahnya kalau dibilang mengabulkan doa saya, ya di titik itu alhamdulillah dikabulkan. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudara-saudara saya semua yang beriman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran sehingga lebih menguatkan diri kita bahwa akhlak itu juga sangat penting. Di luar sholat, di luar baca Quran, akhlak itu penting karena itu amaliyah dari Quran. Makanya kenapa Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan, karena memang mencerminkan perintah Allah, lemah lembutnya, pemaafnya, mendoakan orang lain walaupun belum muslim didoakan akan mendapatkan hidayah, berarti boleh, silahkan terus seperti itu. Kalau dolim mohon diselamatkan, biar Allah yang menyelamatkan. Caranya gimana? Kita tidak pernah tahu. Biarkan itu haknya Allah. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.